Baik, selamat pagi untuk anak-anak Bapak sekalian. Kembali bertemu lagi sama Bapak di pelajaran pertama di hari ini, yaitu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran kita pagi ini, tolong anak-anak Bapak sekalian duduk di tempatnya masing-masing. Jangan ada yang berdiri lagi. Tolong semuanya tenang. Bajunya dirapikan, yang laki-laki dasinya juga dirapikan. Sebelum kita memulai pelajaran kita saat ini, supaya ketua kelas membawa doa. Baik, ketua kelas maju ke depan, tolong pimpin doa kita supaya kita memulai pelajaran kita pada hari ini dengan lancar dan diberkati oleh Tuhan. Baik, ketua kelas, pimpin doanya. Baik, terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan materi kita selanjutnya, yaitu tentang puisi. Siapa tahu di sini apa arti puisi atau contoh puisi bagi anak-anak Bapak sekalian? Baik, kalau tidak ada yang tahu apa arti puisi, supaya Bapak jelaskan. Secara umumnya, puisi adalah sebuah karya sastra tertulis yang mana isinya adalah ungkapan perasaan seseorang penyair dengan menggunakan bahasa yang bermakna dan mengandung unsur irama, rima, serta ritma, dan menggunakan kata kiasan dalam setiap baitnya untuk menciptakan estetika bahasa yang padu. Jadi, umumnya puisi dibagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru atau puisi modern. Puisi lama lebih terikat dengan kaidah aturan seperti jumlah baris, bait, dan rima atau irama. Misalnya seperti pantun, gurindam, atau talibun. Sementara puisi baru lebih bebas dan tidak terkait aturan tertentu. Beberapa penyair besar Indonesia yang telah menghasilkan karya-karya fenomenal seperti Chair Anwar, Rendra Taufik Ismail, Sapardi Djoko Damono, hingga Joko Purnomo memiliki gaya bahasa masing-masing. Jadi untuk anak-anak Bapak, beberapa tokoh yang Bapak sampaikan tadi tolong diingat supaya di ujian nanti saat Bapak buat soal dapat dijawab ya anak-anak Bapak. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan lagi ciri-ciri umum dari puisi. Yang pertama itu tolong anak-anak Bapak semuanya supaya bisa dipelajari di rumah lagi nanti, supaya bisa diingat-ingat, tolong ditulis. Yang pertama itu ciri-ciri umum puisi adalah penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris, bukan bentuk paragraf seperti pada prosa dan dialog seperti pada naskah drama. Yang kedua, diksi yang digunakan dalam puisi biasanya bersifat kiasan, padat, dan indah. 3. Penggunaan majas sangat dominan dalam bahasa puisi. 4. Setting, alur, dan tokoh dalam puisi tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapan. Itu adalah ciri-ciri umum dari puisi. Baik, di sini Bapak akan mengajarkan hanya tentang ciri-ciri puisi baru dan contohnya nanti Bapak akan berikan kepada anak-anak. Jadi Bapak sekarang akan menyampaikan ciri-ciri puisi baru. Tolong dicatat supaya bisa dipelajari di rumah nanti, diingat-ingat supaya ujiannya lancar nantinya. Baik, Bapak akan mulai. Tolong ya didengar ciri-ciri puisi baru. Yang pertama, puisi baru memiliki nama pengarang yang jelas. Yang kedua, dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, puisi baru tidak terikat atau rima.
jumlah baris dan suku kata. 4. Menggunakan majas dinamis dan berubah-ubah serta persajakan akhir yang teratur. 5. Puisi berisi tentang sebuah kehidupan. Yang keenam, puisi lebih menggunakan sajak pantun dan pola syair meskipun dengan pola yang lain. Ketujuh, umumnya puisi 4 sentoi atau sajak yang terdiri atas 2 larik dalam satu bait. Yang kedelapan, di setiap baris atasnya sebuah gatra atau kesatuan sintaksis. Yang kesembilan, di setiap gatra terdiri dari 2 kata, pada umumnya 4 sampai 5 kata. Itu adalah ciri-ciri dari puisi baru. Baik, di sini Bapak akan memutar atau memperlihatkan contoh puisi baru. Rindu Sekolah, karya Siti Fadila. Waktu yang biasa kita lewati bersama Kini terasa sangat berbeda. Apa kabar sekolah? Aku rindu. Aku rindu belajar di sekolah. Aku rindu bermain di sekolah. Sekarang semua orang menjadi resah. Kami pun tak bisa lagi pergi ke sekolah. Tak bisa lagi menikmati alam yang indah. Hanya bisa tinggal di rumah. Kapanlah aku bisa kembali bermain bersama lagi? Aku hanya bisa berdoa pada Sang Pencipta Agar wabah segera bereda. Dan kami kembali bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amaldu Hamri akan menampilkan sebuah puisi yang berjudul Kucingku. Kucingku, kau kecil dan imut, bulumu putih dan halus seperti permadani. Kau bagaikan mentari yang menyinari hatiku. Tapi kenapa kau pergi? Sahabatmu sedang menunggu. Dia
sudah melihat tadi beberapa contoh yang Bapak tayangkan tadi di depan, sudah melihat ciri-ciri puisi baru. Baik, minggu depan kita akan ketemu lagi. Tugasnya adalah membuat puisi baru masing-masing dan dibacakan di depan kelas nantinya. Oke, anak-anak Bapak. Baik, terima kasih kepada anak-anak Bapak sekalian telah mengikuti pelajaran Bapak pada hari ini dengan semangat ceria semuanya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, untuk sekretaris kelas, tolong bawa doa supaya kita bubar, supaya kita masuk ke pelajaran berikutnya lagi nantinya. Untuk sekretaris kelas, bawa doa penutup. Baik, doa selesai. Terima kasih untuk anak-anak Bapak sekalian. Selamat pagi.